not beneficial. It's going to cost us a huge sum of money. We'll make no money at all from this operation. It is only a short track. It is going to save people only 1 hour by taking the HSR. But Malaysia felt that circumstances had changed, including due to COVID-19, and proposed several changes to the HSR project. Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai negara pemilik kereta api tercepat pertama di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih membanggakan lagi, kereta cepat Indonesia atau WUSH nantinya akan dioperasikan seluruhnya oleh sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya berhasil membangun infrastrukturnya saja, tetapi juga mampu menerapkan transfer teknologi dari produsen kereta cepat Cina. Tak seperti Indonesia, proyek kereta cepat milik negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura justru berpotensi mangkrak. Dilansir dari media Antara, beberapa perusahaan Jepang mundur dari proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura, kata sejumlah narasumber pemerintah dan perusahaan pada Kamis lalu. Sejumlah perusahaan, termasuk East Japan Railway Co., berharap bisa menerapkan sistem kereta berkecepatan tinggi Shinkansen pada kereta Kuala Lumpur Singapura itu. Tapi kemudian mereka mundur karena proyek tersebut dianggap terlalu berisiko karena tidak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Malaysia. Sebelumnya, East Japan Railway dan perusahaan perdagangan Sumitomo Corporation. Sebelumnya, East Japan Railway dan perusahaan perdagangan Sumitomo Corporation menyatakan tertarik menggarap proyek ini. Pada tahun 2015, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii memperkenalkan sistem Shinkansen kepada pemerintah Malaysia saat mengunjungi Kuala Lumpur. Namun, pada tahun 2021, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Muhyiddin Yassin, membatalkan proyek tersebut karena beban keuangan. Perkiraan biaya untuk proyek kereta cepat ini adalah 100 miliar ringgit atau sekitar 334,94 triliun rupiah. Tapi pemerintah Malaysia berniat mengumpulkan dana dari pihak swasta, bukan anggaran dari belanja atau jaminan utang dari pemerintah. Tak ingin kalah dari Indonesia, Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim, membuka kembali proyek kereta cepat ini. Namun sayang, perusahaan Jepang justru mundur dari mega proyek ini. Mundurnya perusahaan Jepang ini tentu memberi kesempatan kepada pesaing-pesaingnya seperti Cina untuk memperkuat pembangunan infrastrukturnya di Asia Tenggara. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan wilayah terluas dan potensi kekayaan alam yang melimpah, baik pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan. Potensi besar ini harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, terutama membangun daerah-daerah terisolir, membangun daerah-daerah yang ada di kawasan perbatasan, dan kunci untuk menggerakkan perekonomian juga pemerataan pembangunan di Papua adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan sehingga mampu membuka semua wilayah di tanah Papua dari isolasi serta memperlancar konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, dan antar daerah.
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI Republik Indonesia, Bapak Pangdam Cendrawasih sebagai eksekutor lapangan, dan saya tidak membalas semua kebaikan dilakukan di wilayah gunung yang begitu tantangan berat, tetapi Tuhan yang akan menyertai, memberkati selama Bapak-Bapak bisa melakukan program yang luar biasa di gunung-gunung ini. Wilayah Papua saat ini semakin berkembang dengan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat pesat. Hal ini tidak lain berkat pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi. Meski masih banyak kalangan yang menganggap masyarakat Papua tidak membutuhkan itu, namun Presiden Jokowi tetap teguh dengan komitmennya untuk memajukan Papua. Hingga detik ini, Jokowi tetap melanjutkan pembangunan di Papua, salah satunya Jalan Trans Papua. Pengerjaan mega proyek pembangunan strategis di Papua dimulai dari Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Elelin. Walaupun banyak menghadapi tantangan, tapi pemerintah terus fokus pada pembangunan proyek tersebut dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Panjang Jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena, yakni 575 km, melewati 2 kabupaten yaitu Kerom dan Yalimo. Jalan Trans Jayapura di Papua akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Kehadiran Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena sebagai bagian dari jalan non-tol yang merupakan tulang punggung regional di Papua. Ruas Jayapura-Wamena memiliki peran vital karena menyambungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Dari Jayapura, kendaraan melintasi Kerom, Yalimo, hingga Wamena di Papua Pegunungan. Dengan pembangunan ini, hutan lebat, sungai, dan gunung tinggi yang biasa tampak dari pesawat kini bisa dilalui dengan mobil atau motor. Jalan Trans Papua benar-benar membelah perkampungan hingga hutan belantara di pegunungan. Untuk diketahui, percepatan pembangunan merupakan misi pemerintahan era Presiden Jokowi dalam rangka memajukan Papua. Jokowi selalu menegaskan tidak ingin ada perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur. Pembangunan tidak hanya akan berpusat di Jawa, tapi juga dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Meski pembangunan dianggap tidak mengedepankan konteks non-ekonomi seperti relasi sosial dan lingkungan hidup, tapi pembangunan Jalan Trans Papua telah berdampak positif pada peningkatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan orang asli Papua. Warga lebih mudah mengakses sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Petugas kesehatan juga jadi lebih sering berada di tempat karena angkutan ke tempat tugas lebih lancar dan mudah terjangkau dari wilayah tempat tinggal mereka. Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjual dan meningkatkan APBD, seperti pariwisata, hasil bumi, dan hasil tambang. Kekayaan sumber daya alam di bumi Cendrawasih diolah dengan sangat baik agar bisa memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat juga mendukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan program kecepatan pembangunan untuk meningkatkan sektor perekonomian di bumi Cendrawasih. Tidak ada lagi kesenjangan antara di Papua dengan daerah lain di Indonesia.